السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang berbahagia ini dalam rangka mengkaji agama kita, memperdalam ilmu agama kita melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran yang beliau bawa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dan beliau praktekkan sendiri. Sebuah doa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diteguhkan di atas agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, kuatkanlah hati kami di atas agamamu ini. Dan salah satu cara untuk bisa kokoh, bisa senantiasa menjalankan agama ini dengan baik adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mempraktikkan ajaran agama ini. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullahu ta'ala, kajian hadis kita dari Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala sudah sampai ke hadis yang ke-93, walaupun hadis ini masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, bahkan mungkin kejadiannya adalah satu kejadian, ya, di mana tindakan atau apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar melihat Nabi sudah kesal dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat beliau. Baik Bapak dan Ibu-ibu, hafizakumullah taala, sebelumnya kita akan baca hadis ini terlebih dahulu, baru kemudian kita ambil intisarinya. Silakan Ihsan, ya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, babu man baraka ala rukbatayhi 'inda al-imam aw al-muhaddith. Haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaj فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبكى عمر على ركبتيه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. Ya, hadis ini sebenarnya saya katakan tadi masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, walaupun topik yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari di sini berbeda dengan topik yang sebelumnya. Kalau topik sebelumnya membicarakan tentang bolehnya seorang guru atau ustadz untuk marah kepada muridnya, tentu saja sesuai dengan
situasi dan kondisi yang mana itu menjadi pertimbangan dari guru atau ustaz tersebut. Dalam bab ini Imam Bukhari melihatnya dari sudut yang lain. Walaupun kejadian yang sama, tapi faedah lain yang beliau ambil dari kejadian tersebut. Maka beliau menyebutkan hadis ini dengan judul Babu man baraka ala rukbatayhi 'indal imami awil muhaddits. Bab yang menjelaskan tentang seorang yang duduk di atas kedua lututnya atau bersimpuh bahasa kitanya, indal imam, di hadapan imam, atau seorang muhaddits, atau dalam kondisi kita sekarang di hadapan gurunya, ya, belajar menuntut ilmu dengan bersimpuh di hadapan guru. Ini yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari melalui kejadian yang ada ini, ya, terkait tindakan Umar radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan cara para ulama kita, ulama terdahulu belajar, ya. Mereka menerapkan adab ini di hadapan guru mereka, di hadapan ustadz mereka, di hadapan kiai mereka. Dan sebelumnya ini juga yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam ketika beliau bertemu dengan Nabi SAW ingin mengajarkan para sahabat terkait apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan ihsan. Jibril alaihissalam bersimpuh di hadapan Nabi, menempelkan lutut beliau dengan lutut Nabi SAW, bersimpuh di hadapan Nabi SAW seolah-olah ingin belajar dari Nabi SAW. Walaupun di ujung hadis Nabi SAW mengatakan ini adalah Jibril, atau itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Ya, ini hadis Jibril. Mungkin sudah sering dibahas di sini, di hadis Arba'in juga sudah ada penjelasan terkait hal tersebut. Intinya adalah bahwasanya di antara adab penuntut ilmu, kalau mungkin sama-sama duduk, ya. Kalau ini kan kita beda posisi duduknya. Kalau sama-sama duduk, maka di antara adabnya adalah seorang itu bersimpuh atau duduk, ya, duduk dengan rapi di hadapan ustadznya. Itu adalah adabnya. Dan kalau kita bawakan kondisi sekarang, mungkin adab ini sudah jauh diterapkan di pendidikan kita, di mana pendidikan kita lebih memberikan kebebasan kepada para siswa atau para santrinya untuk bersikap, sehingga adab itu menjadi hilang dari para murid, dan keberkahan ilmu pun semakin menjauh dari anak-anak kita ataupun dari siswa-siswa kita. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullah ta'ala, dalam hadis ini sebagaimana kita katakan sebelumnya, Nabi SAW saking kesalnya berkata kepada para sahabat, silakan kalian tanya apa saja mau kalian. Melihat itu, dan Umar radhiyallahu anhu orangnya paham dengan situasi, melihat bagaimana penampakan wajah Nabi SAW yang menunjukkan kekesalan, maka beliau bersimpuh di hadapan Nabi SAW, minta maaf. Dengan mana dikatakan di sini, setelah Abu Hudzaifah dan yang lainnya bertanya tentang siapa bapaknya, fa baraka Umar ala rukbatayhi, kemudian Umar bersimpuh di atas kedua lutut beliau. Kemudian beliau mengatakan, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kami ridha Allah menjadi Tuhan kami, Islam menjadi agama kami, dan Muhammad menjadi nabi kami. Ini menunjukkan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu menyadari bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi sudah membuat Nabi SAW kesal, sehingga seolah-olah mereka tidak lagi menganggap Nabi SAW dalam tanda kutip sebagai seorang yang layak untuk dihargai, sehingga apapun pertanyaan mereka ajukan terkait hal-hal yang remeh-temeh. Maka Umar, riwayat sebelumnya, kami taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat itu riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, dalam riwayat ini dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya di antara yang diucapkan oleh Umar selain taubat itu adalah doa ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina, atau radina billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dengan mengakui beliau sebagai nabi, itu ada tersimpul atau tersirat di dalamnya akan mematuhi apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan ngeyel dengan apa yang akan disampaikan atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh mengatakan, laisa indana syak fi annaka rasulullah. Kami enggak ragu bahwasanya Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, kalau seandainya itu membuat Anda jengkel, membuat Anda tidak suka, maka kami taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yaitu ketika seorang ingin belajar dari seorang guru, hendaknya dia beradab di hadapan gurunya tersebut. Dan ini juga yang dilakukan oleh para salaf, sebagaimana saya katakan di awal. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam belajar, terutama sekali belajar ilmu agama, jangan hanya mengandalkan kepada kitab saja, tapi harus juga melalui seorang guru, seorang muallim yang mengerti permasalahan tersebut. Makanya para ulama rahimahumullah taala sering mengungkapkan, man kana ustaduhu kitab, siapa yang ustadznya atau gurunya itu adalah kitab, faqata'uhu aktsaru min sawabihi, maka kesalahannya pasti lebih banyak daripada kebenaran yang didapatnya. Ya. Itu ungkapan yang sering diungkapkan oleh para ulama rahimahumullahu taala terkait adab menuntut ilmu. Tapi kita enggak usah membaca syarahnya karena sudah saya ringkaskan biar kita hemat waktu. Kita berlanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-30 terkait cara-cara mengajarkan ilmu agama kepada orang yang ingin mencarinya. Baik, silakan dilanjutkan bacaan. Babu man a'ada al-hadits thalatha liyufham an. Suaranya kayaknya enggak masuk. Babu man a'ada al-hadits thalatha liyufham an. Faqal ala wa qawlu az-zur fama zala yukarriruha. Wa qala ibn Umar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ballagtu thalatha. Haddathana 'Abdah قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثة وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. Lanjutkan aja karena biar sekalian pembahasannya. Lanjut ke 3 hadisnya itu. حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركناه وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتودع فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. Baik. Pembahasan selanjutnya yang disampaikan oleh Imam Bukhari di sini yaitu di bab ke-30, mengulang apa yang diucapkan sampai 3 kali sehingga permasalahan yang disampaikan itu bisa dipahami dengan baik oleh pendengar. Ya, boleh bahkan dianjurkan untuk mengulang sebuah permasalahan sampai 3 kali
sehingga permasalahan yang dibahas bisa dipahami dengan baik. Di sini Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan 3 hadis yang atau sebenarnya 4 ya, dengan hadis yang muallaq, bahkan 5 ya. Di bagian judul beliau menyebutkan 2 potongan hadis. Yang pertama ala wa qauluz zur. Ini salah satu potongan hadis yang terkait dengan akbarul kabair. Kemudian juga yang kedua perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika Nabi SAW mengatakan hal ballaghtu ya. Kedua permasalahan ini diulang-ulang oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali pengucapannya. Pembahasan hal ballaghtu itu ini ada dalam beberapa momen ya. Kita akan lihat beberapa di antaranya. Pertama adalah ketika Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan ala wa qauluz zur. Beliau berdalil dengan hadis ini bahwasanya seorang boleh mengulang-ulang sebuah pernyataan sampai 3 kali biar orang paham atau biar orang semakin yakin dengan apa yang diucapkan. Istilahnya untuk mentakkidkan, untuk memperkuat permasalahan yang disampaikan. Yang hadis pertama yaitu ala wa qauluz zur, ini merupakan potongan dari hadis terkait akbarul kabair. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku sampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa yang terbesar. Bukan dosa besar saja, tapi dosa-dosa yang terbesar. Kita tahu kalau dosa besar dikatakan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala itu adalah dosa-dosa yang ada ancamannya di dunia ataupun di akhirat. Itu yang dikatakan dengan dosa besar. Ya, jelas ancamannya, tegas ancamannya, baik di dunia dalam bentuk hudud ataupun di akhirat dengan siksaan, dijanjikan oleh Allah SWT akan disiksa. Nah, di antara dosa-dosa besar itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, beliau menyebutkan 3. Ya, bukan berarti dosa-dosa besar itu 3, enggak. Tapi ini istilahnya nenek moyangnya, apa namanya itu ya, dedengkot dosa besarnya. Dalam riwayat lain ada lagi, Nabi SAW mengatakan as-sab'ul mubiqat, 7 yang mencelakakan. Nah, dalam hadis ini beliau menyebutkan akbarul kabair itu 3. Yang pertama kata Nabi SAW, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua bukan berarti hanya kasar kepada orang tua, itu juga termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tidak mau melaksanakan apa yang diminta oleh orang tua, selama itu bukan perbuatan dosa, maka itu juga termasuk uququl walidain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala katakan, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka janganlah kamu, khitab atau pembicaraan diarahkan, ditujukan kepada anak, dan setiap kita pasti merupakan seorang anak. Ada yang bukan anak di sini? Semuanya kita pasti merupakan anak. Pembicaraan disampaikan oleh Allah SWT kepada seorang anak. Fala taqul lahumā uffin. Jangan mengatakan kepada orang tua apa? Kan kadang kita enggak suka dengan apa yang diperintahkan orang tua, kata orang. Bahkan bukan saja, bahkan melawan, ya. Maka itu termasuk dikategorikan dalam agama kita masuk kategori uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya lebih kasar daripada itu. Ini dikatakan oleh para ulama dengan qiyasul aula. Untuk yang paling minimal saja dilarang, berkata apalagi untuk yang lebih besar atau lebih
berbahaya atau lebih kasar daripada kata-kata itu tersebut atau kata-kata tersebut. Bahkan ketika orang tua, dikatakan oleh Allah SWT, ketika orang tua menyuruh kita berbuat syirik saja, kita tetap tidak boleh untuk berkata kasar kepada mereka. Memang tidak ditaati apa yang mereka suruhkan atau mereka perintahkan, baik itu dalam syirik ataupun dosa, perbuatan dosa, memang tidak dilaksanakan, tapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk berkata kasar kepada kedua orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma bil ma'ruf. Kalau mereka berusaha berjihad mereka dalam arti berusaha semaksimal mungkin untuk menjerumuskan kita ke dalam kemusyrikan, fala tuti'huma, jangan ditaati itu. Tetapi apa kata kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan orang tua dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Itu sudah disuruh kita berbuat kalau mereka membuat syirik, apalagi hanya sekedar untuk meminta hal-hal yang mubah. Apalagi kalau seandainya yang disuruhkan oleh orang tua itu adalah hal yang ma'ruf, hal yang justru diperintahkan oleh agama kita, maka tidak sepantasnya kita membantah atau melawan kepada kedua orang tua. Kemudian yang bagian ketiga yang disebutkan, dan ini yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari, ala wa qauluz zur. Beliau Nabi SAW mengulang ini sampai 3 kali. Mengulang perkataan ini yang merupakan salah satu dosa besar adalah qauluz zur. Qauluz zur adalah ucapan bohong, ucapan dusta. Ya, apapun bentuknya, entah dalam jual beli kah, entah dalam kesaksian kah, dan sebagainya. Yang dikatakan dengan qauluz zur, perkataan dosa, perkataan bohong, itu merupakan salah satu dosa besar. Bahkan Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, ketika itu Nabi SAW sedang bersandar, duduk menyampaikan akbarul kabair, menyampaikan 3 dosa-dosa besar tersebut. Yang pertama tentang syirik, yang kedua tentang durhaka kepada orang tua. Beliau Nabi SAW sedang bersandar santai, menyampaikannya dengan cara yang santai. Namun ketika beliau mengatakan yang ini, yang ketiga, ala wa qauluz zur, beliau duduk lurus, enggak nyantai lagi, enggak bersandar lagi, tapi mengambil posisi lurus untuk memberikan pemahaman kepada para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan berat, jangan dianggap remeh. Karena mungkin sebagian kita berkata bohong, dusta itu adalah hal yang remeh, hal yang biasa, tapi dalam pandangan Nabi SAW ini beliau urutkan dengan syirik, durhaka pada orang tua, kemudian melakukan perkataan dusta atau berkata bohong. Saking tidak sukanya Nabi SAW dan ingin memperingatkan kita sebagai umatnya, jangan sekali-kali melakukan dusta, perkataan bohong itu, beliau mengulang sampai 3 kali. Beliau mengubah posisi duduk beliau dari santai dengan posisi yang lebih serius. Kemudian juga dalam lafaz ini beliau ucapkan ala wa qauluz zur. Ala, kalau dalam istilah Arabnya itu ada adat tahdid. Adat tahdid itu kata atau kalimat yang dipakaikan untuk lebih memberikan perhatian terhadap apa yang akan diucapkan. Ini menunjukkan bahwasanya qauluz zur itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW mengulangnya sampai 3 kali. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala juga ini topiknya tadi mengulang sampai 3 kali. Nabi SAW mengulang 3 kali sini bukan karena hanya sekedar untuk memberikan pemahaman, memberikan penekanan, tapi juga untuk memperkuat permasalahan ini. Memperkuat dalam arti mempertegas bahwasanya ini benar-benar jangan dianggap remeh. Mungkin orang mengatakan syirik mungkin hal yang besar, orang bukan akan berusaha untuk menjauhi. Durhaka kepada orang tua, mungkin manusia yang fitrahnya akan berusaha untuk menjauhi. Tapi karena qauluz zur bisa jadi itu sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat, orang melakukan kebohongan, maka di sini Nabi SAW
memperingatkan kita semua jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua adalah ucapan Nabi SAW yang juga beliau ulang-ulang sampai 3 kali adalah hal ballaghtu. Hal ballaghtu. Ini diucapkan oleh Nabi SAW dalam berbagai momen, ya, berbagai situasi di mana beliau ingin mempertegaskan bahwasanya apa yang beliau sampaikan itu beliau persaksikan kepada para sahabat dan Allah juga menjadi saksi supaya nanti jangan ada yang mengatakan berdalih itu tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Di antaranya momennya adalah ketika Nabi SAW sedang melaksanakan haji wada. Ya, ketika beliau telah melaksanakan haji wada, kemudian beliau berkhutbah. Di situ beliau menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan. Poin-poin permasalahan yang sangat besar dalam agama, di antaranya adalah terkait hal-hal yang diharamkan di dalam agama kita. Ya, hal-hal yang diharamkan di dalam agama kita. Nabi SAW menanyakan kepada sahabat, ini hari apa? Ya, ini kan hari yang diharamkan oleh Allah SWT karena termasuk bulan haram, yaitu hari raya haji. Kemudian beliau bertanya tentang bulan apa ini? Bulan haram. Tanah apa ini? Tanah haram. Dijawab oleh para sahabat seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya hal-hal yang terkait dengan dima, menumpahkan darah, tidak boleh sembarangan. Harta, tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa hak, memakan harta orang lain tanpa jelas kehalalannya. Wa a'radakum, kehormatan juga menjadi hal yang diharamkan sebagaimana keharaman hari, bulan dan tempat Nabi SAW menjelaskan. Dalam artian bahwasanya semua ini sangat diharamkan untuk dianiaya atau kita memperlakukannya melewati batas, tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, di bagian ujung dari hadis tersebut Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, hal ballaghtu, kata beliau, apakah saya sudah menyampaikan ini, permasalahan ini kepada kalian? Dijawab oleh para sahabat, na'am. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma fashhad, wa ya Allah, saksikanlah bahwasanya saya sudah menyampaikan, mereka pun sudah mengakui. Dan ini diulang oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Ya, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma fashhad. Itu diulang oleh Nabi SAW sampai 3 kali supaya para sahabat yang mendengar juga memahami bahwasanya ini benar-benar sudah disampaikan dan benar-benar harus dipahami dengan baik. Ketika Nabi mengatakan hal ballaghtu, berarti mereka ketika menjawab iya, mereka sudah paham, dan itu dipertegas sampai 3 kali. Momen lain adalah ketika Nabi SAW mengutus salah seorang untuk menjadi pengumpul zakat. Disebutkan dalam salah satu riwayat Imam Bukhari namanya Utbiyah, tidak perlu penting bagi kita namanya, bahwasanya ketika orang tersebut sudah mengumpulkan zakat, dia kembali ke Madinah menemui Nabi SAW menyerahkan harta zakat yang dikumpulkan atau amil zakat. Kemudian orang itu mengatakan, ini yang diberikan, zakat yang diberikan untuk anda, pada Nabi SAW. Sementara ini ada yang terpisah, ini diberikan oleh orang untuk saya. Ya, diberikan oleh orang untuk saya. Dalam arti ada zakat, ada hadiah yang diberikan kepada pengumpul zakat tadi. Mendengar ucapan orang tadi, Nabi SAW marah. Maka beliau pun kemudian menyampaikan kepada orang tersebut, kenapa kamu enggak duduk saja di rumah kamu? Kita lihat, atau kamu lihat apakah orang akan beri hadiah kepada kamu atau enggak. Dalam artian Nabi SAW ingin menyampaikan, kamu itu diberi hadiah oleh orang adalah karena kamu sebagai ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, sehingga kamu mendapatkan hadiah, dan itu tidak boleh kamu ambil.
karena kamu sudah mendapatkan gaji sebagai amil. Kalau memang mereka akan beri hadiah, silakan kamu jangan ambil pekerjaan ini, nggak usah mendapatkan gaji, nggak usah melakukan pekerjaan ini, silakan duduk di rumah kamu. Maka kita lihat, kamu sendiri lihat, apakah orang-orang tadi akan beri zakat atau memberikan hadiah kepada kamu atau tidak. Jadi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada orang tersebut bahwasanya ini merupakan hadiah karena dia bekerja sebagai amil zakat, dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kepada malam harinya Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada para sahabat beliau, tapi tidak menyebutkan nama. Beliau mengatakan bahwasanya ada orang yang kami tugaskan mengumpulkan zakat, kemudian dia katakan ketika sudah kembali, ini untuk kamu dan ini untuk saya, kata Nabi SAW, menjelaskan kondisi kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, kepada para sahabat, ya, menjelaskan akibat atau hukuman yang akan diterima oleh orang yang mengambil hadiah dari pemberi zakat, atau mengambil hadiah karena tugas yang dia lakukan. Ini yang dikatakan di dalam istilah kita, apa namanya, riswah, tips, apalah namanya ya, apalagi dia kalau dia memang tugasnya seperti itu ya, kalau dia tugasnya seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadihi la ya'khudhu ahadun minna syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamati yuhammiluhu ala raqabatihi. Nabi SAW, ini ancaman. Tadi kita katakan bahwasanya kalau ada ancaman, maka itu merupakan dosa besar. Ya. Nabi SAW mengatakan, demi jiwaku yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, la ya'khudhu ahadun minhu syai'an, tidak ada orang yang mengambil sesuatu dari apa yang dia menjadi tugasnya tadi, illa, itu dalam istilah agama kita itu namanya ghulul. Apa namanya? Itu ghulul namanya. Nabi SAW mengatakan, illa ja'a yaumal qiyamati yuhammiluhu ala raqabati, melainkan apa yang diambilnya itu, ya, apa yang diambil, hadiah yang diambilnya itu akan dipanggul, ya, dipanggul namanya, di atas bahu, di atas bahunya atau di lehernya. In kana ba'iran lahu ru'a, kalau seandainya hadiah yang diterimanya itu adalah dalam bentuk unta, itu kan tadi mengumpulkan zakat. Zakat itu adalah dalam unta, ada kambing dan sebagainya. Zakat hewan ternak, dan itu yang umum karena itu yang kelihatan, ya, yang dia dikumpulkan oleh amil zakat di zaman Nabi SAW. Apabila dia unta, maka dia akan mengeluarkan suara unta. Istilahnya dalam bahasa Arab ru'a. Kalau kata bahasa untuk istilah untuk suara itu apa? Saya nggak tahu istilah untuk suara unta dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kambing kan mengembek ya. Kalau sapi melenguh ya. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya yang dia ambilnya itu adalah ba'ir, adalah unta, maka akan mengeluarkan suara unta. Au baqaratan laha khuwar, kalau seandainya sapi, maka akan suara melenguhnya, khuwar. Dalam Al-Quran juga ada khuwar, istilah apa, penggunaan khuwar ini dalam kisah umat Nabi Musa yang membuat patung sapi kan, lahu khuwar lah kan gitu deh. Kemudian ausyatan tai'ar, atau kalau yang diambilnya itu adalah kambing, maka kambingnya akan mengembek, ya, mengembek. Thumma rafa'a yadahi hatta ra'ayna ufrata ibtaihi. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangan beliau setelah menjelaskan hukuman atau ancaman yang akan diterima oleh para pemungut atau pengambil hadiah dari kerjanya tadi, atau gravitasi. Allahumma hal ballaghtu, sampai 3 kali. Wahai ya Allah, apakah saya sudah menyampaikannya? Dan beliau juga bertanya kepada sahabat, hal ballaghtu, apakah saya sudah sampaikan ini, permasalahan ini kepada kalian, ancaman dari Allah SWT kepada orang-orang yang menerima gravitasi ini, orang-orang yang menerima
hadiah dari pemberi zakat. Nah, ini momen yang lain yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hal ballaghtu, yang disampaikan oleh Imam Bukhari di bagian judul ini. Sudah masuk azan belum? Masih 1 menit. Baik. Kemudian dalam hadis, ini hadis, kita azan dulu ya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Izin bertanya mungkin yang agak lebih detail terkait yang 3 dosa besar ucapan dusta ini Ustaz. Nah, ucapan dusta yang dimaksud dalam hadis ini apakah seorang pendusta yang munafik yang ada di dasar neraka jahanam atau munafik yang bagaimana Ustaz? Maksudnya apa, munafik akidah atau munafik amaliyah yang kita bercanda berbohong sehari-hari seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, berkata dusta yang dimaksud dalam hadis ini yang menjadi ancaman dari Nabi SAW adalah sifatnya lebih umum. Ya, bukan hanya kalau dalam hadis kan tanda-tanda munafik ada 3. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara bohong, dan itu sudah menjadi ciri khas dia, ciri khas orang munafik. Ya, atau kalau dia bukan orang munafik, itu berarti dia sudah memiliki salah satu ciri khas orang munafik sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana fihi khaslatun minha fa fihi khaslatun minan nifaq," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memiliki salah satu dari ciri-ciri tersebut, maka itu merupakan dia sudah memiliki salah satu ciri dari orang munafik. Itu ciri orang munafik. Tapi yang diancamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini umum, ya, bukan menjadi ciri khas dia sebagai seorang pembohong, tidak. Walaupun dia hanya berbohong walaupun 1 kali, tapi kebohongannya itu berefek, sangat besar efeknya. Misalnya seperti ini, ketika seorang dipanggil untuk bersaksi di depan pengadilan atau bersaksi di antara terjadi permasalahan di antara masyarakat, ada yang mendamaikan, kemudian ada yang bersaksi walaupun bukan di pengadilan, ya, diselesaikan secara keluargaan seperti itu, tapi kesaksian yang diberikan adalah kesaksian bohong, maka itu juga diancamkan oleh Nabi SAW dalam hal ini. Qaulu az-zur ini, ucapan bohong dan kesaksian bohong. Karena dalam riwayat lain dikatakan ala wa syahadatuz zur, kesaksian bohong. Demikian juga ketika seorang jual beli, dia mungkin banyak di antara kita, dan mungkin itu makanya di situ Nabi SAW ingin menegaskan kepada kita, jangan ini dianggap main-main. Ketika seorang berjual beli, dia mengatakan modal dengan 10.000, kemudian ditawar oleh orang 11.000, kan sudah untung ya, 10.000. Dia modal 10.000, jual 11.000, kemudian dia katakan modal aja nggak cukup ini, modal aja nggak cukup. Padahal itu kan sudah termasuk bohong itu. Dan itulah yang diancam oleh Nabi SAW ketika seorang menggunakan kata-kata bohong untuk melariskan jualannya. Apalagi kalau seandainya dibarengi dengan sumpah. Demi Allah, ini modal aja belum sampai katanya. Itu merupakan perkataan bohong, dan kalau ditambah dengan sumpah itu lebih berbahaya lagi. Jadi perkataan bohong di sini adalah suatu yang memang disengaja, ya, memang disengaja. Ya, kalau bohongnya enggak sengaja, wallahu alam, mungkin ada juga bohong yang tidak sengaja, atau kadang karena sudah terbiasa jadi enggak sengaja juga. Walaupun itu tidak baik, ya. Tapi bohong yang memang disengaja, berbohong, memang diniatkannya untuk berbohong, maka itu yang diancam oleh Nabi SAW. Bukan hanya sekedar yang bohong yang menjadi tabiat dia, ya, bukan menjadi bohong yang menjadi tabiat dia. Karena bisa jadi orang yang jual, mungkin dia cuma jual sekali aja, ya, mungkin ingin jual barangnya lebih mahal, mungkin lagi belajar, kemudian bohong, maka itu tidak boleh juga. Kalau orang yang terlanjur melakukan itu, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Ustaz, tentang ngasih tips tadi. Kita ini kan misalnya gini ya, saya keluar dari belanja gitu kan, ada satpam ngatur lalu lintas gitu kan, itu tugas dia sebenarnya. Tapi kadang istri saya bilang kasih aja, jangan, ini nggak boleh gitu kan, kasih aja, ini kita kasih. Sebenarnya hukumnya apa Ustaz? Kalau yang terima kan nggak boleh ya, dosa besar tadi kan. Kalau yang ngasih itu hukumnya dosa ringan atau gimana Ustaz? Ya, di sini mungkin salah satu di antara entah kelebihan kita, entah kekurangan kita ya, rasa sungkan kita kepada ini.
Kalau seandainya orang yang menjadi juru parkir itu adalah orang yang memang ditugaskan untuk itu, dalam Satpam, artian dia satpam ya, berarti dia mendapat gaji. Iya, gaji. Mendapat gaji untuk itu, maka itu tidak boleh. Bagi orang yang memberikan dan orang yang menerima, tidak boleh. Maka saya juga kadang gimana ya, kalau dia dikasih dibilang kita apa namanya pelit banget atau apa, karena tapi ini sini kita harus melatih diri kita. Kalau memang ingin memberi, berikanlah di kesempatan lain, bukan gara-gara dia membantu kita di tugas dia itu. Ya, kalau memang ingin ingin bantu. Lain halnya kalau seandainya yang Pak Ogah apa ya? Pak Ogah kan mereka bukan digaji untuk itu ya. Tapi kalau memang orang digaji untuk itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Lain halnya kalau seandainya diberikan kepada pemilik, mereka nanti yang membagikan kepada satpamnya, itu lain hal. Ya, kepada atasannya, kemudian atasannya nanti membagi-bagi, itu lain. Tapi kalau kita secara langsung itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh, nah itu dilarang. Kita terus gimana, orang yang menerima nggak boleh, kita gimana, berdosa? Iya tetap sama, karena itu kan ta'awun alal ismi wal udwan. Ya, kalau kita nggak ngasih, berarti dia kan nggak dapat dosa. Tapi gara-gara kita ngasih, dia dapat dosa, terus kita juga dapat dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pemahaman kepada kita dan juga kepada masyarakat kita untuk hal-hal yang seperti ini. Memang kadang rasa sungkan kita, bukan karena masalah pelit saya, kadang rasa sungkan juga kita terdorong untuk memberikan. Ya. Kalau memang ingin memberikan, silakan berikan di momen lain, bukan ketika dia melaksanakan tugasnya. Ya, kalau apalagi kalau seandainya satpamnya itu adalah satpam yang kita kenal mungkin ya, dia butuh, ya silakan diberikan di momen lain, bukan di momen ketika dia memberikan bantuan kepada kita. Kalau kita memberikan uang kepada dia bukan karena dia membantu kita parkir, nggak masalah. Ya, kita ketemu di jalan, gue kasihkan ke dia uang, nggak masalah. Tapi ini kan gara-gara dia melaksanakan tugas dia, membantu kita untuk parkir. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya itulah yang dia lakukan oleh orang-orang tadi kepada pengumpul zakat tadi. Walaupun dengan bahasa hadiah, bahasa sedekah, atau bahasa lainnya. Karena maka Nabi mengatakan, kalau memang itu sedekah atau silakan Anda duduk di rumah, satpamnya silakan duduk di rumah, kemudian kita antarkan ke rumah, enggak apa-apa. Maka Nabi mengatakan, kenapa kamu enggak duduk di rumah? Kita lihat, atau Anda silakan lihat, apakah kamu diberi atau enggak. Maka itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Silakan duduk di rumah, enggak usah laksanakan tugas ini, kamu enggak menerima bayaran, silakan duduk di rumah. Kalau orang ngasih ya udah, itu alhamdulillah rezeki kamu, itu sedekah atau hadiah untuk Anda. Tapi Anda mendapat ini kan kenapa? Karena Anda mendapat tugas ini. Gara-gara Anda mendapat tugas ini, orang memberikan hadiah, memberikan sedekah. Gitu. Makanya dikaitkan dengan tugas dia. Kalau enggak dikait dengan tugas dia, makanya saya bilang tadi, Bapak enggak parkir misalnya, bukan dalam rangka parkir. Bapak pergi ke toko itu, kemudian keluar tanpa kita parkir, kemudian dikasih uang, sisa belanja dikasih ke dia, ya enggak apa-apa, sedekah kepada dia. Tapi enggak ada hubungannya dengan membantu dia melaksanakan tugas dia sebagai menjaga mobil kita atau parkiran kita. Ya, apalagi lebih baik kalau seandainya dikasihkan diantar ke rumah dia dalam bentuk zakat, dan itu lebih terhormat kan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Bapak dan Ibu-ibu, sebenarnya 3 hadis ini berkaitan satu sama lain, maka saya suruh baca tadi. Cuman waktu kita mungkin sudah mepet. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita ulangi atau kita baca lagi, kemudian kita sampaikan insyaallah taala. Karena ada beberapa permasalahan yang penting saya sampaikan terkait hadis ini, walaupun konteksnya mungkin di luar judul yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, tapi kita menghadapinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.